Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil wa ba'd. Fa ya ibadallah usikum wa iyaya bi taqwallah. Faqad Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad wa taqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsuma kunta wa adbi sayyi'atan hasanatan tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Sadaqallahu astagfirullah. Kaum muslimin, di sore hari ini kita sisipi pembahasan tentang syirat ya. Mestinya kita akan melanjutkan yaitu tentang orang-orang yang terpeleset dari sirat. Kita anggap penting membahas masalah ini ya, karena beberapa waktu yang lalu sebenarnya terbit satu perpres ya, peraturan presiden yang intinya adalah bahwa industri miras ini terbuka untuk investasi. Jadi nanti legal diproduksi, legal didistribusikan, legal untuk dipasarkan. Nah, bagi kita keputusan ini dibandingkan dengan 185 titik bencana yang ada, kita bagi kaum muslimin ini bencana terbesar. Karena di tengah 83% penduduk Indonesia yang muslim, yaitu sekitar 250-an juta jiwa yang mengharamkan khamr, kok ini dilegalkan. Bagi kita ini sesuatu yang sebenarnya kalau boleh kita katakan menyakiti hati umat Islam. Alhamdulillah siang tadi dicabut ya. Tapi kepentingan kita untuk membahasnya ya harus kita bahas gitu ya, supaya jangan-jangan ini baru trial. Trial itu koyok maling itu ya ngelempar kerikil ke rumah klotek. Kalau yang punya rumah nggak batuk-batuk, ya berarti dia akan nyolong lanjutin gitu kan. Tapi kalau ternyata begitu klotek kita lempar batu kok ada suara malingnya jadi gimana? Ya rasido lah, setidaknya rasido dinoso ya, mungkin lain kali dan seterusnya. Nah, kita khawatirnya seperti itu, ini trial aja. Nah, makanya kita butuh paham ya. Jadi andai dilegalkan produksi dan pemasarannya ya, tentu ini menjadi sesuatu yang akan menjadi musibah besar bagi kita. Produksinya dilegalkan, diizinkan distributor dan pemasarannya, dijadikan sumber pendapatan. Nanti salah satu sumber pendapatan atau APBN adalah dari sini. Bahkan kayaknya kok sama sekali tidak diperhitungkan dampak buruknya. Nah, dari situ di kesempatan sore hari ini kita akan coba bahas sebenarnya seperti apa sih pandangan Islam seputar miras atau khamr. Gitu kan. Miras. Tapi kita lebih spesifik miras karena nanti khamr cakupannya menjadi luas. Baik, Bapak Ibu saudara-saudari kaum muslimin rahimakumullah, salawat salam semoga senantiasa tercurah kepada uswah kita, teladan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya dan juga orang-orang yang senantiasa istiqomah di dalam dinul Islam ila yaumil qiyamah. Kita akan bicarakan dulu definisi atau batasan dari khamr. Karena nanti miras hanya salah satu bagian saja. Ya. Jadi kalau kita tengok, khamr itu awalnya ya minuman, jenis minuman. Minuman yang memabukkan, biasanya kalau pada waktu itu adalah berasal dari perasan anggur atau kurma yang nanti difermentasikan, terjadi fermentasi, sehingga kemudian yang awalnya semacam jus, ya, jus anggur atau nabis itu berarti adalah jus kurma seperti itu, tapi berubah menjadi sesuatu yang memabukkan. Dan Nabi SAW bersabda, kullu muskirin khamrun wa kullu khamrin haramun.
setiap yang memabukkan itu adalah haram, dan setiap yang haram, setiap yang memabukkan itu adalah khamr, dan setiap khamr itu adalah haram. Hukumnya apa? Haram. Ya, bagi kaum muslim itu haram. Fakat tidak ada perbedaan pendapat. Nah, kayaknya butuh sesuatu yang lebih lebar ya. Dan ternyata Umar bin Khattab itu meluaskan pengertian khamr itu, diperluas. Karena nanti ternyata sesuatu yang memabukkan pada akhir zaman nanti ternyata tidak cuma perasan anggur atau perasan kurma. Ya. Maka Umar bin Khattab membuat sebuah penjelasan. Di dalam Sahih Bukhari disebutkan, qama Umar alal mimbar faqal. Suatu saat Umar itu berdiri di atas mimbar, berkhutbah. Kemudian beliau itu berkata, ini amma ba'd. Kemudian daripada itu, nazala tahrimul khamri. Telah turun satu ayat yang mengharamkan khamr. Wahiyya min khamsah. Adapun khamr itu terbuat dari 5 hal. 1, al-inab, anggur. Watamar, kurma. Jadi anggur bisa dibikin khamr. Kurma bisa dibikin khamr. Bahkan Umar mengatakan, wal asal, ya asal itu adalah madu. Bisa dibikin khamr. Kenapa? Setiap yang memiliki unsur glukosa. Glukosa itu nanti berarti dari karbo, ada karbohidratnya, ada zat gulanya, bisa difermentasi jadi miras. Ya, termasuk wal hintah ya. Hintah itu adalah jadi jenis gandum ya, termasuk wasyair. Syair itu adalah gandum yang sudah menjadi tepung. Itu semua bisa dijadikan khamr. Nah, Umar kemudian menetapkan wal khamru ma khamarul akal. Ini kaidah yang menarik ini. Khamr itu adalah apa saja yang bisa menutup kerja akal, sehingga akal itu tidak berfungsi untuk berpikir, mabuk gitu. Apa saja yang memabukkan itu adalah khamr. Menarik kaidah ini. Maka nanti cakupan khamr menjadi luas. Karena nanti bisa jadi zaman Nabi SAW belum ada sabu-sabu, ya, belum ada heroin, belum ada morfin dan seterusnya. Maka segala sesuatu yang memabukkan adalah khamr, baik yang dimakan. Kalau tadi kan baru terbatas yang minum. Yang dimakan berarti mungkin tablet, pil ekstasi, pil koplo, atau yang mungkin diminum, ya, anggur orang tua kayak whisky kayak, gitu kan. Topi miring kayak, gepengan kayak, gitu ya. Istilah-istilah jalanannya seperti itu. Kemudian ada yang dihisap ya ganja bisa, sabu-sabu juga, termasuk yang mungkin disuntikkan, entah itu heroin atau morfin. Nah, berarti miras atau narkoba adalah bagian dari khamr. Ya, cuma ini kontemporer. Kalau narkoba itu kontemporer, waktu itu zaman dulu mungkin belum ada. Tapi karena sifatnya sama, yaitu apa? Sifatnya apa tadi? Memabukkan. Maka nanti hukumnya disamakan dengan khamr. Nah, hari ini yang menjadi topik pembicaraan hangat adalah terkait dengan miras. Miras. Kita bicarakan akan itu. Nah, dari sini kaum muslimin arsyadillah, kita akan mulai coba bahas dulu bahwa ternyata khamr pada waktu itu diharamkan secara bertahap. Ini butuh kita ketahui supaya nanti jangan sampai orang melegalkan khamr itu ternyata menggunakan ayat yang sebenarnya sudah mansukh, sudah dihapus, hukumnya sudah tidak berlaku. Ya. Karena memang pada waktu itu Islam cukup hati-hati ya, hati-hati dalam artian karena pada waktu itu penduduk Arab itu adalah sangat demen dengan yang namanya khamr, demen sekali, bahkan sampai mereka itu mengagung-agungkannya, memuji-mujinya, memberi nama-nama yang baik. Khamr itu dikasih nama-nama yang bagus. Ya, kayak kita mungkin ganja disebut dengan daun surga. Itu kan namanya bagus banget. Daun surga. Padahal itu sebutan untuk apa? Ganja. Padahal ganja memabukkan. Disebut daun surga. Dulu bangsa Arab seperti itu. Khamr disebut tidak kurang dari 100 nama yang intinya adalah untuk mengagungkan khamr. Saking kelangenannya mereka. Nah, Islam datang secara bertahap pengharaman khamr. Pada waktu itu para sahabat yang mabuk.
Hanya beberapa sahabat saja yang ternyata sama sekali tidak pernah minum homer, itu hanya beberapa sahabat. Ya. Tahap pertama nih, Allah menurunkan surat An-Nahl yang terkait dengan homer, diturunkanlah surat An-Nahl ayat 67. Ya, di sana disebutkan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa min samaratin nahili wal a'nabi tatahiduna minhu syakara wa rizqan hasana. Inna fidzalika laayatan liqaumi ya'qilun. Ya. Dan di antara buah-buahan, ya, yaitu an-nahili, ya, kurma, al-a'nabi wal a'nabi, dan juga anggur, tatahiduna minhu sakaron. Engkau bisa jadikan itu sebagai minuman yang memabukkan, warizqan hasana, dan rizki yang baik. Inna fidzalika laayatan liqaumi ya'qilun. Yang demikian itu ada tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang mau berpikir. Kenapa tanda kebesaran Allah? Dari satu buah bisa menjadi rizki yang baik, tapi bisa menjadi minuman yang memabukkan. Tinggal kita nanti milih alternatif mata. Tapi di dalam ayat ini belum diharamkan. Belum ada pembahasan tentang ini halal atau haram, belum dibahas. Pokoknya yang namanya anggur atau kurma, dari dua jenis barang ini atau buah ini ternyata bisa menjadi minuman yang memabukkan, bisa juga jadi rizki yang baik. Jadi anggur ya, buah anggur di jus. Kalau masih 1 kali 24 jam, masih boleh kita minum. Karena itu namanya apa? Jus anggur. Misalnya di jus, diperes. Gitu. Tetapi ketika sudah lebih dari 3 hari, itu nanti akan terjadi fermentasi, ya, spontan. Sehingga akan merubah glukosa itu berubah menjadi alkohol. Nah, di sini akan menjadi minuman yang memabukkan. Maka jadi haram. Loh, dari barang yang sama ternyata awal bisa halal tapi berubah menjadi haram. Ini adalah tanda-tanda kebesaran Allah. Kurma juga sama. Kalau kita mungkin pas puasa pagi hari, air putih, kasih 5 butir kurma. Sore hari, jadi namanya nabis. Enaknya luar biasa, seger. Boleh diminum? Boleh, kesukaannya Nabi SAW. Tapi kalau sudah sampai 3 hari, terjadi fermentasi spontan. Merubah glukosa, zat gula itu kemudian menjadi alkohol, jadi memabukkan. Lah, itu semua adalah tanda kebesaran Allah. Belum dibicarakan, ini halal atau haram tidak dibicarakan. Yang jelas, silahkan pilih. Ada rezeki yang baik, ada sesuatu yang memabukkan. Inna fidzalika laayatan liqaumi ya'qilun. Jadi pada tahap ini baru sifatnya informatif. Menunjukkan di antara kekuasaan atau kebesaran Allah. Sampai kemudian di antara sahabat ada yang terus bertanya tentang homer sebenarnya hukumnya bagaimana gitu. Kayak Umar bin Khattab seperti itu. Turunlah surat Al-Baqarah ayat 219. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Mereka bertanya kepadamu tentang homer dan juga judi. Ternyata diperintah oleh Allah, qul, katakan, ya. Fihima ismun kabiru wa manafi'u linnas. Di dalam apa? Homer dan juga judi. Ismun kabirun, ada dosa besar. Ya, tapi juga tidak ditutup. Wa manafi'u linnas, ada manfaatnya bagi manusia. Lagi-lagi belum menunjukkan ini halal atau haram, belum. Baru ditunjukkan di dalamnya ada dosa besar. Tapi yona manfaatnya. Nah, Ibnu Abbas kemudian menjelaskan manfaat di dalam homer dan juga judi itu satu. Enggak banyak, enggak, satu. Dari sisi nilai ekonomis. Menguntungkan. Dari sisi manfaat yang lain enggak, tapi dari sisi ekonomis profitnya tinggi, sangat menguntungkan. Ya, bisa jadi kemarin pertimbangannya gitu. Daripada nggak dilegalin, mohon maaf, tingkat ekspor minuman keras dari luar negeri itu sangat tinggi. Mana manto tuku gitu kan ke luar negeri. Kenapa tidak diproduksi sendiri? Mungkin pertimbangannya seperti itu. Lebih ngirit, lebih efisien, bahkan mungkin jalur industrinya nanti bisa menjadi sumber retribusi sehingga kemudian menjadi pendapatan nasional masuk di dalam APBN. Nanti salah satu bisa jadi
pemasukan pajak yang didapat itu adalah dari hasil produksi, distribusi, dan jual beli homer itu tadi. Karena memang secara ekonomi, secara finansial itu sangat menguntungkan. Wa manafi'ul linnas. Manafi'ul linnas dari sisi komersial itu tadi. Cuma ingat, Islam itu ukurannya bukan cuma bati. Ingat ya, dalam Islam itu kita mencari duit, mencari harta itu bukan hanya urusan batine okeh apa bondone sing okeh, bukan. Yang kita kejar adalah keberkahan. Kalau kita itu berbicara tentang sumber daya alam di Indonesia, Masya Allah. Sebenarnya kalau mungkin bisa dikelola dengan sebaik-baiknya, kudune ora ana wong melarat. Ora perlu adol minuman keras. Negara nggak perlu melegalkan minuman keras. Kalau kita mungkin mau berbicara tentang hasil pertanian, orang Jepang saja itu heran betul, wong Indonesia kok iso-isone miskin. Kenapa? Padahal nandur apa wae iso. Banyak kemudian hasil tanaman yang kemudian diekspor ke Jepang. Sana itu gumun banget sing jenenge kacang panjang saja, sana itu gumunnya luar biasa. Mereka mengatakan, kok wong Indonesia kok rumah sakit begitu, kenapa? Padahal mereka punya kacang panjang, gitu kan? Kacang panjang bagi mereka itu sesuatu yang bisa meningkatkan imunitas dan seterusnya. Banyak, nggak harus jual homer, nggak harus kemudian ngambil retribusi atau pajak dari industri homer dan seterusnya. Sekalipun ini di dalam Al-Quran pun disebutkan wa manafi'ul linnas. Cuma ayat ini nanti mansuh, harus kita pahami. Tidak boleh berdalil lagi dengan ayat ini. Orang popo, ilegal, ngopo. Doa Allah Ta'ala yang ngendika kok. Ismung kabiru wa manafi'ul linnas, wa manafi'ul linnas. Dan di dalam ayat ini belum dikatakan tidak boleh. Baru disebutkan. Wa ismuhuma akbaru min naf'ihima. Dosanya lebih besar daripada manfaatnya. Orang yang berpikir, orang perlu disebut ke iki halal po haram, oleh ora oleh. Nek manfaatnya lebih bahayanya lebih besar daripada manfaatnya, mestinya gimana? Dijauhi. Mestinya gitu. Ini tahap kedua. Ya. Ayat yang berbicara tentang homer. Jadi nggak bisa berdalil lagi dengan ayat ini, nggak bisa untuk membolehkan. Tanpa dilegalkan di tempat kita itu saja sudah melimpah ruah, kan? Tanpa dilegal. Bahkan yang tradisional kayaknya wah ini local wisdom itu. Jadi minuman yang memabukkan itu adalah kearifan lokal. Ya contoh minuman kearifan lokal yo ciu, tuak itu kearifan lokal. Jadi badek, atas badek biasanya kalau di Pantura atau di pantai atau jalur selatan sama. Kalau di situ ada yang jual badek di pinggir jalan, banyak itu badek-badek itu pakai botol-botol itu. Biasanya di situ juga pasti jualan tuak. Kenapa? Dari badek itu nanti bisa ditahan, diperem, tahu-tahu sudah berubah menjadi tuak. Seperti itu. Ini local wisdom, harus diuri-uri. Padahal sesuatu yang di dalam Islam bagaimana? Haram. Dan kita di negeri yang 83% penduduknya adalah muslim. Dari 300 juta berarti 240 sampai 250 juta itu adalah muslim. Kok kemudian ini dilegalkan? Bencana. Kita katakan ini adalah bencana. Tahap kedua, tahap ketiga nih tentang homer. Ayat yang berbicara di tahap ini nih sudah mulai dilarang, tapi belum secara total. Ini surat An-Nisa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ayat 43. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus sholata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Ingat kalau dimulai ya ayyuhalladzina amanu pasti ada perintah atau pasti ada larangan yang mesti kita tunaikan. Ya di dalam ayat ini ada larangan. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la taqrabus sholata, janganlah kalian itu mendekati salat wa antum sukara, sedangkan kalian itu dalam keadaan mabuk. Dulu para sahabat kayak gitu. Ya. Hatta ta'lamu ma taqulun, sampai kalian itu tahu apa yang kalian ucapkan. Padahal wong mabuk gimana? Wong mabuk itu nggak tahu, ora sadar sing diucapke ngopo ki ora sadar. Nah, maka sholat bagaimana bisa sholat kok dalam keadaan tidak tahu apa yang diucapkan. Maka di dalam surat An-Nisa ayat 43 ini baru dilarang secara parsial di waktu sholat saja. Kenapa? Asbabun nuzulnya ini. Suatu saat Ali bin Abi Thalib itu diundang walimahannya Abdurrahman bin Auf. Ya, mungkin kayak pesta-pesta hari inilah ya, sehingga kemudian dihidangkan homer juga, gitu kan?
dihidangkan homer di dalamnya. Para sahabat mabuk-mabuk juga. Nah, termasuk diantaranya Ali bin Abi Thalib. Sampai kemudian datanglah waktu sholat. Hebat tuh ya, mabuk tapi tetap kelingan sholat. Saya kira orang mabuk, wae orang kelingan sholat kok. Gitu. Soyo kebangetan. Lah, pas Ali bin Abi Thalib ngimamin sholat, ternyata kebalik di dalam membaca surat Al-Kafirun. Yang mestinya la a'budu ma ta'budun menjadi a'budu ma ta'budun. Kalau la a'budu berarti kan saya tidak menyembah Tuhan yang kalian sembah. Malah jadine saya menyembah Tuhan yang kamu sembah. Maka kemudian turunlah ayat ini. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la taqrabus sholata. Janganlah kalian deketin salat wa antum sukara, sedangkan kalian dalam keadaan mabuk. Hatta ta'lamu ma taqulun, sampai kalian itu tahu apa yang kalian ucapkan, sadar apa yang kalian ucapkan. Pada tahap ini homer baru diharamkan di waktu tertentu saja saat sholat. Hari berlalu sampai muncul lagi kejadian. Suatu saat di antara sahabat itu mabuk. Saking tidak sadarnya Hamzah bin Abdul Muthalib itu motong punuk ontanya Ali bin Abi Thalib yang lagi parkir. Ya dulu mungkin kan bawa kendaraan masing-masing ke tempat di mana ada pesta minuman keras. Di parkir ontanya dipotong punuknya sama Hamzah. Terjadi perkelahian. Ketika dilerai sama Nabi SAW, Hamzah itu justru mencak-mencak dan ngacung-ngacung jarinya ke wajah Nabi. Kamu itu siapa? Kamu budak saya. Dadak ngomong ini, seakan-akan protes. Wah, ini sudah kebangetan. Maka di tahap yang keempat, baru inilah turun ayat yang melarang total khomer. Al-Maidah 90. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu ridsun min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya khamr, ya, judi, berhala, mengundi nasib itu ridsun, kotor, najis, min amali syaitan, dari perbuatan syaitan. Fajtanibuhu, jauhi ia. La'allakum tuflihun, jika kalian itu pengen beruntung, pengen jadi orang yang beruntung, jauhi. Ini surat Al-Maidah ayat 9. Ada yang menarik di dalam para sahabat mensikapi ayat ini yang menunjukkan bahwa inilah haram total. Diharamkannya total khomer ya sejak turunnya surat Al-Maidah ayat 90. Kenapa kita katakan ini adalah ayat, ya? Ayat yang menunjukkan pengharaman total terhadap khomer final ini secara final karena disikapi sahabat dengan sikap menarik. Disebutkan di dalam Sahih Muslim ini. Innallaha ta'ala haramal khamra faman adrakahu hadhil ayah wa indahu minha syai'un fala yasrab wala yabi. Setelah turun ayat itu, maka ada satu juknis. Kalau tadi juknisnya Al-Maidah 90. Konsep butuh aplikasi. Maka disebutkan innallaha ta'ala haramal khamra. Sesungguhnya Allah telah mengharamkan khamr. Faman adrokathu hadhil ayah, siapa yang ketemu dengan ayat ini, artinya tahu bahwasanya sudah turun surat Al-Maidah ayat 90 tentang pengharaman khamar, wa indahu minha syai', kok dia masih punya sedikit saja dari persediaan khamar, fala yasrab, enggak boleh lagi diminum, wala yabi, enggak boleh lagi diperjualbelikan. Kenapa yang terjadi? Begitu ada petunjuk teknisnya semacam ini, maka fastaqbalan nasu bima kana indahu min hafitori fil madinah wasafakuha. Mereka kemudian membawa guci-guci, gentong-gentong yang selama ini menjadi persediaan khamar, mereka tumpahkan di jalan-jalan yang ada di kota Madinah. Madinah banjir khamar. Subhanallah. Sikap sahabat itu luar biasa. Mereka sangat demen, mereka sangat kelangenan, mereka sangat bangga dengan khamar. Begitu diharamkan, mereka langsung kemudian siap untuk meninggalkannya. Bahkan ada di antara sahabat yang mungkin saja sedang memegang khamar, sudah mau ditempelkan di bibirnya. Tiba-tiba ada sahabatnya yang kemudian mengingatkan, "Hei bro, khamar wis haram." Mereka kemudian meletakkannya dan menumpahkan.
Coba nek awake dhewe. Ngosek lah tanggung lah. Yo maneman mosok dibuang ya tak dole gitu kan. Saya nggak mau minum tapi tak dol gitu kan, menora rugi-rugi amat dan seterusnya. Seperti itu. Nah, sejak hari itu kaum muslimin dan selamanya sampai hari kiamat, khamr haram dan haram pula bisnis yang terkait dengannya. Bisnis yang terkait dengannya nanti jadi ikut terlaknat ini. Ikut jadi dilarang ini. Makanya Nabi SAW itu bersabda bahwa tidak cuma khamrnya yang haram, tapi juga haram hasil jual belinya. Innalladzi harama surbaha harama bai'aha. Zat yang telah mengharamkan untuk meminumnya, telah mengharamkan pula untuk melakukan transaksi jual belinya. Atau produksinya dan seterusnya. Maka tidak bisa lagi berdalih dengan surat Al-Baqarah 219. Oh ini kan ismung kabir wa manafi'ul linnas. Iya sih, khamr dosa, tapi Allah Ta'ala juga berfirman bahwa ada manfaatnya. Nah kita ambil manfaatnya saja, dosanya kita buang, kita produksi, kita jual, biar yang beli itu adalah orang-orang Nasrani, orang Hindu, orang Buddha. Orang Islam nggak usah ikut minum. Yang penting entok dapat manafi'ul linnasnya, nggak bisa. Gitu. Oh, nanti nyari-nyari dalih ya. Apa-apa sekarang kalau benci ya dicari kesalahannya, kalau yang mengidolakan ya dicari-cari pembenarannya. Sekarang kan jurusnya kayak gitu. Nek sing ora seneng, nek sing ora disenengi ya dicari-cari kesalahannya. Tapi nek sing disenengi, apapun yang diperbuat dicari-cari pembenarannya. Termasuk mungkin dicarikan wis goleke dalil wae ben priwe carane sing penting khamr iso diproduksi dan didistribusikan. Nah, jadi ayat-ayat tadi berbicara tentang khamr sudah mansuh dengan turunnya surat Al-Maidah ayat 90 yang menentukan tentang hukum atau status khamr ini. Nah, kaum muslimin rahimakumullah, dari situ mari kita take note. Kenapa sih Islam kok mengharamkan khamr? Padahal tuh ada pejabat yang suka mabuk, tapi malah tidak korupsi, jujur, gitu kan, bicaranya tegas. Gitu. Kayak semua tahu mabuk malah ada pengkhianat, gitu kan, ngerti-ngerti OTT dan seterusnya. Hari ini kadang dibenturkan seperti itu. Itu Amerika, Eropa, buktinya juga mereka melegalkan khamr, minuman keras, tapi justru teknologinya lebih maju, ekonominya juga lebih unggul, gaya hidupnya ya lebih jauh dibandingkan dengan kita. Nah, kita akan dudukkan. Islam atau Allah Azza wa Jalla menghargai suatu peradaban bukan diukur dari bangunannya, bukan diukur dari teknologinya, tetapi hakikat hidup itu, ketundukan dan ketaatannya. Nah, dari situ Allah Sang Pencipta, Allah Azza wa Jalla tahu betul bahwa di dalam khamr itu ternyata mengandung berbagai macam keburukan. Di antaranya, khamr itu biang kejahatan. Secara individual, biang kerusakan secara individual pula. Secara personal membuat kerusakan, gangguan kesehatan fisik bagi orang yang meminumnya. Bisa menjadi sebab gangguan mental pula. Bahkan yang namanya khamr itu bisa meningkatkan dorongan bagi peminumnya untuk melakukan perbuatan keji dan mungkar. Coba nanti boleh dibuka tafsir ya, surat Al-Baqarah ini tentang kisah Harut wa Marut kalau nggak salah. Nanti dicek. Harut wa Marut itu adalah dua malaikat yang heran betul. Manusia kok yo bodoh temen, mosok wani bermaksiat karo Gusti Allah. Itu ada malaikat yang heran. Nah, malaikat yang heran ini kemudian diuji, dikasih syahwat, dikasih nafsu, kemudian diturunkan ke dunia supaya berperilaku seperti manusia. Coba, apa dia terjebak kepada perbuatan dosa atau enggak? Sampai akhirnya Harut wa Marut itu terjerumus kesengsem dengan seorang gadis. Cuma gadis ini mempersyaratkan dia siap ya untuk meladeninya, tapi kalau dia itu mau melakukan 3 perkara. Salah satu dari 3 perkara. 1, disuruh membunuh. Kalau tidak membunuh seseorang itu yang dipersyaratkan, ya setidaknya berzina dengan orang itu. Ya. Kalau tidak mau berzina, ya sudah, setidaknya mau minum minuman keras. Nah, malaikat ini kemudian berpikir, dari 3 opsi dosa itu tadi, yang paling resikonya ringan, dalam artian tidak merugikan pihak lain dari membunuh, berzina, dan minum minuman keras,
Dia pilih yang paling ringan. Rumangsanya yang paling ringan. Yaitu apa? Pilih minum-minuman keras. Toh yang mabuk saya. Toh tidak merugikan yang lain. Pikirnya seperti itu. Tapi apa yang terjadi ketika dia itu mabuk, akalnya tidak bisa berpikir jernih. Dia berzina. Setelah dia berzina, dia kemudian membunuh. Oh, ternyata yang namanya khamr itu adalah biang berbagai macam kejahatan. Sampai Nabi SAW kemudian bersabda, la tasrabul khamra, janganlah kalian itu minum minuman keras. Kenapa? Fa innaha miftahu kulli syarr. Yang namanya khamr itu adalah kunci pembuka berbagai macam kejahatan. Coba bayangkan, kalau kemudian ini dilegalkan. Ya Allah, bagaimana kehidupan kita hari ini saja kita itu sudah rasanya itu sudah sedemikian pusing dengan berbagai kenakalan-kenakalan remaja pemuda yang ada. Belum legal saja itu sudah menjadi faktor banyak perbuatan jahat kriminal itu kemudian terjadi. Dengan kondisi pandemi hari ini saja kita itu sudah dipusingkan anak-anak kita kecanduan HP. Besok kecanduan HP plus kecanduan khamr. Naudzubillah. Maka dari sisi sosial, negara ketika melegalkan, suatu negara kalau melegalkan minuman keras, biasanya negara atau negeri tadi tingkat kriminalitasnya tinggi. Negara yang menghalalkan atau melegalkan minuman keras, biasanya produktivitasnya rendah, dan biasanya nilai moralnya juga etikanya rendah. Seperti itu. Kok ini mau kemudian dilegalkan, ya Allah? Kita saja sudah sangat kalah jauh dengan negara-negara yang lain dari sisi mungkin produktivitas dan seterusnya. Ini yang pertama. 2, khamr itu melemahkan kaum muslimin, melemahkan umat. Ingat ya, umat Islam itu kuat dengan persaudaraan, dengan tali ukhuwah. Umat Islam itu kuat ketika personalnya, pribadinya itu tangguh dalam artian ruhiyahnya. Ruhiyah itu didapat dengan apa? Zikirnya, sholatnya itu bagus. Islam kuat. Tapi sebaliknya, yang namanya khamr itu justru kebalikan daripada itu. Mari kita baca surat Al-Maidah ayat 91. Kelanjutan dari surat Al-Maidah 90 tadi. Disebutkan nih, salah satu hikmah kenapa khamr kok diharamkan. Innama yuridu syaitanu ayyuki abainakumul adawata wal baghda'a fil khamri wal maisir wa yasuddakum an dzikrillah wa 'anis shalah fa hal antum muntahun. Allah Ta'ala sebutkan khamr dan judi itu ternyata dipakai oleh setan itu menjadi sarana apa? Yaitu innama yuridu syaitan. Setan hanya menghendaki dengan khamr, dengan judi itu ayyuki abainakumul adawah, supaya kalian sesama muslim itu memunculkan al-adawah, permusuhan, wal baghda'a, saling benci. Coba, ini pribadi. Kalau hari ini mungkin umat Islam itu terpecah belah, itu kelompok ini, kelompok itu, kelompok ini, kelompok itu. Ini khamr dampaknya apa? Permusuhannya permusuhan pribadi. Berarti umat Islam nanti akan menjadi sedemikian lemahnya. Itu kan? Karena tadi mestinya adalah persatuan. Kita itu kuat kenapa? Karena kita bersaudara, karena kita bersatu. Salah satu faktor kenapa hari ini umat Islam itu lemah sehingga musuh Islam itu kemudian berani kepada kita, karena kita tidak bersatu. Karena kita tidak terjalin ukhuwah antara satu kelompok dengan kelompok lain. Tapi khamr efeknya adalah memecah belah pribadi muslim. Sehingga muncul permusuhan, al-baghdha, muncul kebencian. Kalau sudah tercerai-berai seperti itu kan musuh mudah mau mungkin menusuk kita dari samping, dari kiri, dari kanan, dari depan, dari belakang, dari atas, dari bawah, bisa. Dan tampaknya yang diinginkan seperti itu, melemahkan kaum muslimin secara sistemik dalam jangka panjang. Dengan khamr tadi, diinginkan seperti itu. Dibiarkan merajalela di tengah-tengah 260 juta penduduk negeri ini yang muslim, supaya kita lemah. Belum lagi di dalam khamr ini tadi, wa yasuddakum an dzikrillah, supaya orang itu kemudian berpaling dari zikir kepada Allah, wa anis salat. Orang kalau sudah tidak berzikir, tidak sholat, sudah ruhiyahnya pasti lemah.
Maka fahal antum muntahun, apakah kalian tidak berhenti? Maka berhentilah kamu dari mengerjakan pekerjaan itu, minum minuman keras itu. Jadi Umar melemahkan umat dari sisi apa? Karena nanti umat Islam saling memusuhi, umat Islam saling membenci, ya. Umat Islam enggan lagi berzikir kepada Allah dan juga memalingkan mereka kaum muslimin dari ini ukhuwah, yang ini adalah ruqyah pribadi-pribadi muslim. Dan kaum muslimin, kalau riba 4 pihak yang terlaknat, tapi kalau khamr 10 pihak. Jadi kalau kita berbicara, ini efeknya lebih luas dibandingkan dengan riba. Riba itu hanya 4 pihak yang dilaknat. Khamr 10 pihak. Yang selama ini mungkin tidak terkena, tapi dengan dilegalkan bisa jadi ada orang-orang yang jadi ikut terlibat, terlaknat. Ikut terlaknat gara-gara khamr. Siapa 10 pihak itu? Disebutkan ini. Lu'inatil khamr. 1, zat khamr itu dilaknat. Jadi khamrnya itu adalah barang terlaknat. Khamrnya barang terlaknat. Ya. Wasyaribuha, yang meminumnya terlaknat. Wasakiha, sekedar menuangkan khamrnya terlaknat. Jadi kalau ada satu warung, karaoke, bar, resto, yang di situ kok ternyata ada orang yang kerjanya itu adalah bartender, menuangkan, sekedar menuangkan tok, dia nggak ikut minum, dia nggak pernah ikut mabok-mabokan, jadi profesi itu ikut terlaknat karena menuangkan khamr, sekedar menuangkan tok. Wasaki wabai'uha, termasuk yang terlaknat adalah penjualnya, sekalipun penjualnya Pak Haji, dia itu ternyata sholat jamaahnya 5 waktu, setiap malam itu tahajud, Senin Kamis puasa, dia jual khamr dan tidak pernah minum khamr. Yang namanya penjual khamr terlaknat. Termasuk mubta'uha, yang membeli, sekalipun tidak ikut minum. Ada enggak orang yang senengnya gur nupok ketok? Ada enggak? Ada. Wis pokoke njaluk apa wae tak tukoke gitu kan. Aku kan friend gitu kan. Cuma beliin aja. Yang membelikan terlaknat. Termasuk wahamiluha, yang mikul. Zaman dulu mikul, kalau sekarang namanya ekspedisi. Coba kalau nanti kemudian diizinkan legal bebas, kemudian beli khamr itu bisa online. Vodka, tinggal tul. Yang ngirim siapa? Yang ngirim siapa? Perusahaan ekspedisi. Yang dulu kemarin nggak pernah ngirimin khamr, nggak pernah ngangkut khamr, hartanya berkah. Usahanya berkah. Tapi karena ada jualan khamr yang dilegalkan dan kemudian bahkan mungkin masuk kepada marketplace yang ada mungkin di online dan seterusnya, jadi ikut terlaknat karena mengirimkan khamr. Wa mahmulatu ilaihi, termasuk yang punya DO tok. Agen punya DO, tolong ya kirimin ya ke sini ya sekian kerat, sekian botol dan seterusnya. Dia nggak pernah ikut minumnya, terlaknat. Wa ashiruha, termasuk yang memeras. Memeras berarti siapa? Produsennya. Para pekerja yang tidak tahu menahu, pokoknya aku nyambut gawe nang perusahaan, misalnya perusahaan OT, orang tua dan seterusnya. Salah satu unit usahanya adalah bikin khamr. Pekerja itu ikut jadi terlaknat. Bahkan termasuk wa mu'tasiruha, manajemen, manajer yang mungkin guru perintah, tolong diproduksi. Ini dirubah jadi ini, dirubah jadi ini supaya jadi khamr dan seterusnya. Ikut terlaknat. Dan yang paling berat, nanti ini mambrah kemana-mana. Wa akilu samaniha, yang ikut makan profitnya, keuntungannya, hasil jualan. Ya Allah, ini efeknya ternyata sistemik. Ini efeknya itu sangat masif, merajalela kemana-mana kalau sampai dilegalkan. Makanya ya apapun yang bisa kita lakukan, isone ngomong tok ya wis ngomong lah, wis pokoknya kudu diomongke. Nek iki perkara batil yang harus dicegah gitu loh. Dan alhamdulillah mungkin cukup
cukup kencang ini ya penolakannya, sehingga kemudian pagi atau siang tadi atau sore tadi kemudian dicabut perpres itu tadi. Tapi ya sekali lagi, jangan-jangan memang sengaja ini hanyalah batu uji saja, baru ngelempar kerikil ini. Ya, kalau responnya masih kencang ya berarti dihentiin dulu, ditunda dulu. Ini 3 dampak buruk kaum muslimin harus saudara-saudara. Lalu kalau 10 pihak ini ternyata ikut mendapatkan hasil dari produksi, distribusi, pemasaran khamr, coba bayangkan. Seorang suami yang bekerja di sektor 10 sektor ini, bawa pulang harta dikasihkan kepada anak dan istrinya, justru menjadi bekal menuju ke neraka. Justru menyebabkan hati anak istri kita itu kemudian keras dan seterusnya. Coba bayangkan, kerusakan mau seperti apa generasi muda ke depan. Nah sekarang kita tengok dampak buruk bagi peminumnya. Kalau tadi sistem yang ada, sekarang bagi peminumnya. 1, peminum minuman keras itu terancam lepas iman. Maka Nabi SAW bersabda di dalam Sahih Al-Bukhari, wala yashrabul khamra hina yashrabuha wa huwa mu'min. Tidaklah seorang peminum khamr, dia kok minum khamr ketika sedang minum khamr sedangkan ia dalam keadaan mukmin. Artinya tidaklah seorang minum khamr itu kecuali ia dalam keadaan iman itu lepas darinya. Coba bayangkan, lagi minum khamr mati. Gimana? Iman sedang lepas dari badan. Nanti berarti kalau iman lepas berarti kafir. Nanti ada satu ayat yang satu hadis yang membicarakan tentang itu. Bahwa mati dalam keadaan mabuk itu adalah satu cabang kekafiran. 2, bagi pelaku ini loh. Minum-minuman keras di dalam Islam itu termasuk delik pidana. Termasuk perbuatan kriminal gitu loh, yang ada hukumannya. Artinya, sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Adz-Dzahabi, ini salah satu kriteria suatu perbuatan masuk kategori dosa besar adalah karena ada had. Had itu tadi ancaman hukuman di dunia. Nah, ancaman hukumannya apa? Disebutkan di dalam Sahih Muslim. Ana Nabiya sallallahu alaihi wasallam jalda fil khamri bil jaridi wa ni'ali summa jalda Abu Bakrin arba'in. Hukumannya nih, bagi orang yang minum minuman keras itu adalah jalda bil jarid. Jarid ini adalah pelepah korma, dicambuk, digebuk, dipecut dengan pelepah korma sebanyak 40 kali. Dan Abu Bakar melakukan seperti itu. Ya. Kalau kemarin kodaf, delik kodaf itu menuduh zina, disabuk 80 kali. Ya, atau 100 kali. Dan ini kalau perbuatan zina juga salah satunya seperti itu. Ini minuman keras 40 kali cambukan. Oh berarti ini dosa besar. Bagi pelaku, bagi si peminum. Nah ketika ini dilegalkan berarti akan sedemikian banyak sebenarnya umat Islam yang mestinya dijilid kalau terjebak kepada minum-minuman keras. Coba kalau kemarin itu betul-betul legal sehingga kemudian pemasaran itu bisa sampai kepada tingkat pengecer itu legal. Ya Allah, besok nyari khamr mungkin semudah kita nyari mie ayam. Anak-anak kecil kita itu mungkin nyari khamr itu sebagaimana semudah mereka mencari es krim. Coba bayang. Betapa rusaknya nanti generasi-generasi kita kalau sampai dilegalkan. Artinya ini harus perjuangan yang sistematis. Tidak cuma hari ini puas sudah dicabut selesai. Enggak. Sampai kapanpun enggak boleh negeri kita itu kemudian legal produksi, distribusi, dan pemasaran minuman keras. Ini yang kedua. 3. Peminum ya, masih peminum. Itu sholatnya tidak diterima. Disebutkan di dalam Sunan An-Nasa'i. Man syaribal khamra falam yansha. Siapa yang minum minuman keras enggak sampai mabuk. Ingat, enggak sampai mabuk. Mungkin ceripit saja. Seseripitan saja. Maka disebutkan lam tuqballahu salatun madama fi jawfihi au uruqihi min hasai. Tidak akan diterima salatnya selama khamr yang dia minum itu masih ada di dalam perutnya atau masih ada di dalam atau sisa yang ada di tenggorokannya. Sekalipun min hasai, sedikit atau sekecil
sesedikit apapun, kalau masih tersisa di perut atau di tenggorokan, tidak diterima sholatnya. Wa imata mata kafiron, jika dalam keadaan habis minum minuman keras itu tadi kok mati, dia matinya mati kafir. Ya Allah. Ya. Wa in tasya, adapun ketika dia minum dan sampai mabuk, kalau tadi nggak nyampe mabuk itu, yang ini sampai mabuk, lam tuqballahu sholatun arba'ina lailatan, tidak akan diterima sholatnya selama 40 malam atau 40 hari. 40 hari sholat tidak diterima. Wa imata fiha mata kafiron, jika dia mati dalam jangka waktu itu, dia mati dalam keadaan kafir. Masa matinya disifati dengan mati dalam keadaan kafir. Kemarin sempat ada yang bertanya, gimana nih? Kalau begitu tidak perlu disolati, tidak perlu dikafani. Ya solati kafani. Karena ini kufrun, ya. Kafir duna kufrun. Disolati, tapi statusnya mati dalam keadaan kafir. Bahkan orang minum minuman keras terhalang dari masuk surga. Wa salasatun la yadkhulunal jannah, ada 3 golongan manusia yang tidak masuk surga. 1 al-aquli walidaih, orang yang durhaka kepada orang tua. Wal mudminu 'alal khamri, orang yang matinya dalam keadaan minum minuman keras itu tadi. Dan yang ketiga wal mananu bima atau orang yang suka mengungkit-ungkit pemberian. Nah, salah satunya al-mudminu 'alal khamri, orang yang mati di saat dia itu kecanduan atau saat dia mabuk. Termasuk kerugian bagi orang yang minum minuman keras, terhalang dari khamr di jannah. Jadi besok surga itu ada khamr. Tapi nggak bisa jadi dalil, nang surga wae khamr oleh kok. Berarti ya legal-legal saja ya boleh. Enggak, beda. Ya. Apa yang tidak diperbolehkan di dunia nanti dibolehkan di akhirat, selama tidak itu bahkan suatu hal yang memang dilarang gitu. Termasuk minum khamr. Bahkan di surga itu ada 4 sungai. 1 sungai air untuk kesegaran. Ada sungai muandu untuk kesehatan. Ada sungai susu gitu kan. Ada sungai khamr. Gitu. Nah, ada ancaman di dalam Sahih Al-Bukhari, man syaribal khamra fid dunya, sinten tiange kok mpun nate ngunjuk khamr teng dunya, sumalam tatub, dan sampai mati dia tidak bertobat, hurimaha fil akhirah. Orang ini diharamkan, tidak akan bisa mendapatkan khamr di akhirat. Padahal khamr itu di surga nanti termasuk di antara minuman yang paling bergengsi ya khamr. Ini yang keenam, ancaman bagi pelakunya. Orang yang minum minuman keras akan diminumi tinatul khabal. Ini nanti jangan jadi ikon minuman. Wah, dodol minuman apa iki? Tinatul khabal. Ini di-franchise-kan gitu. Apa sih tinatul khabal? Kita baca dulu nih di dalam Sahih Muslim. Inna 'alallahi azza wa jalla ahdan. Sesungguhnya di sisi Allah azza wa jalla itu ada satu perjanjian. Artinya ini perjanji Allah. Liman yasrabul muskira, bagi orang yang minum minuman yang memabukkan, yaitu apa? Ayaskiyahu min tinatil khabal. Orang ini kelak akan diminumi tinatil khabal. Jadi sudah janji Allah. Pokoknya orang kok minum minuman keras, kelak akan diminumi tinatil khabal. Ketika itu di antara sahabat ada yang nanya, ya Rasulullah, wa ma tinatul khabal? Tinatul khabal sinopo ya Rasulullah? Disebutkan uraku ahlin nar, keringete penghuni neraka. Atau usaratu ahlin nar. Penghuni neraka itu semuanya itu korengan darahnya dan nanahnya keluar. Ini dikumpulin, namanya usaratu ahlin nar. Jusnya darah dan nanahnya penghuni neraka. Nah, dikumpulin jadilah minuman bermerek tinatul khabal. A'udzubillah min dzalik. Hadisnya sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kalau dalam riwayat yang lain dengan sebutan rodahotul khabal.
Ini disebutkan ini ya, rodahutul khamr. Man syaribal khamra wa syakira, barang siapa yang minum minuman keras dan kemudian mabok, lam tuqbal lahu salatun arba'ina sabahan, orang itu tidak akan diterima salatnya selama 40 pagi atau 40 hari. Wa imata dakhalan nar, jika dia mati saat itu dia masuk neraka. Fa in taballahu alaih, jika dia bertobat Allah terima tobatnya. Wa in ada, jika dia bertambah, wasyakaro, kemudian wasariba wasyakaro, dia kemudian minum dan kembali mabok, lam tuqbal lahu salatun arba'ina sabahan, dia tidak diterima lagi salatnya selama 40 hari. Wa in mata dakhalan nar, jika dalam kondisi seperti itu dia mati, dia masuk neraka. Fa in taba, jika dia bertobat, taballahu alaih, maka Allah menerima tobatnya. Wa in ada, kemudian dia berulah lagi, fasyariba wasakaro, dia kembali minum dan kemudian mabuk, lam tuqbal lahu salatun arba'ina sabahan, maka salatnya tidak diterima selama 40 hari. Wa in mata dakhalan nar, jika dalam kondisi seperti itu dia mati, maka dia masuk neraka. Fa in taballahu alaih, jika dia bertobat Allah pun menerima tobatnya. Tapi kemudian wa in ada, berarti yang keberapa kalinya? 4 ya. 4 kalinya, yang 4 kalinya dia kembali melakukannya. Kana haqqan 'alallahi ayaskiyahu min rodahotil khobal, maka wajib bagi Allah meminumkan kepadanya rodahotil khobal yaumal qiyamah, besok pada hari kiamat. Maka para sahabat bertanya, ya Rasulullah, wa ma rodahotil khobal, apa itu rodahotil khobal? Usaratu ahli nar, darah dan nanahnya penghuni neraka. Minumannya itu darah dan nanah. Inilah kaum muslimin, keburukan orang yang minum minuman keras. Hari ini kita sulit sekali untuk mengendalikan generasi-generasi muda kita tidak terjebak di dalamnya, padahal ilegal. Lalu bagaimana kalau sampai legal? Yang tadi saya maksudkan, yang bisa jadi anak kecil kita itu kayak beli es krim aja, sudah tinggal buka toko kemudian ngambil, tahu-tahu yang diambil gepengan, topi miring dan seterusnya. Ya Allah, betapa ngenesnya. Ya. Yang dewasa juga seperti itu, dengan mudahnya kemudian mengambil minuman-minuman keras, mungkin lewat online dan seterusnya. Padahal ada konsekuensi hukum ini yang mungkin kita tambahkan ini tambahan saja. Ya. Ingat, yang banyaknya memabukkan, sedikitnya juga haram. Jangan kemudian Ustadz, tadi kan berarti kan haramnya khamr itu kan karena memabukkan. Kalau kemudian saya minum nggak nyampe mabuk gimana? Ingat, ma askaro kasiruhu, ya, wa qaliluhu haramun. Apa yang banyaknya memabukkan, maka sedikitnya juga haram. Jadi nek incip-incip dok, haram nggak? Nggak nyampe mabuk nih, nggak nyampe mabuk, icip-icip aja, cuma ceripin sedikit aja, boleh nggak? Haram. Ingat, dilarang pula berobat dengan khamr. Kalau alasannya, wah ini dibuat hanya untuk obat aja kok, gitu kan. Bagi orang-orang tertentu saja. Nah ini pernah ditanyakan ini oleh Tariq bin Suwaid, tanya kepada Nabi tentang bikin khamr untuk. Ya. Maka fanahahu au kariha an yasna'aha. Nabi SAW melarang membuat khamr dan beliau itu menampakkan kebencian bagi orang yang membuat khamr. Ketika itu Tariq bin Suwaid kemudian mengatakan, innama asna'aha lidawai, saya membuat khamr itu sekedar untuk dijadiin obat ya Rasulullah. Maka justru ditetapkan oleh Nabi, faqala innahu laisa bidawain, khamr minuman keras itu bukan obat, walakinnahu daun, akan tetapi khamr justru penyakit. Bahkan para ulama mengatakan ini para ulama, sekedar duduk di majelis, di suatu tempat yang di situ kok disuguhkan khamr, tidak boleh. Misalnya nih ada satu resto, selain menjajakan makanan halal, kok di situ kok juga diperjualbelikan minuman keras, kita tidak boleh duduk di situ. Kita masuk ke bar yang di situ kok kemudian disajikan minuman keras, sekalipun kita ke sana itu tidak untuk minum minuman keras, dilarang kita itu masuk ke bar itu. Dan di berbagai tempat yang lain juga seperti itu. Bahkan Ibnu Umar melarang memberi salam kepada peminum khamr. Ya. Termasuk Abdullah bin Amr bin Al-As, beliau melarang mengunjungi peminum khamr di saat mereka sakit.
Ada tukang mabuk meriang jur kewai, ora sah tilii. Menurut Abdullah bin Amr bin Hanbal. Inilah kaum muslimin arsyadakumullah, sekedar sebagai renungan, dan alhamdulillah kita bertakbir Allahu Akbar bahwa Perpres nomor 10 tahun 2021 ternyata dicabut. Alhamdulillah. Tapi ya tadi, tetap waspada. Jangan-jangan ini baru trial aja, baru uji coba. Oh, ternyata responnya masih kenceng, ya tahan dulu lah, jangan dulu dilegalkan. Tapi nanti mungkin coba suatu saat nanti dilegalkan lagi, sudah mungkin responnya sudah turun. Nah, ini yang bahaya. Demikian kaum muslimin arsyadakumullah, semoga bisa menjadi bahan renungan. Sebelum kami akhiri, mungkin ada yang butuh didiskusikan, kami berserah.